fi akhdhid dini wa fahmihi wal amali bihi wad da'wati ilaihi. Ya, ini yang belajar bahasa Arab harus di-i'rab judulnya. Gampang ini i'rabnya. Idahul mahajjati, penjelasan tentang al-mahajjah. Al-mahajjah yaitu al-manhaj, tariqah al-wadih, yaitu penjelasan tentang manhaj fi bayani sabilis salaf, di dalam menjelaskan perjalanan atau sabil di situ ai tariqatud din, yaitu menjelaskan tentang cara beragamanya para salaf. Siapa itu salaf nanti akan dibahas di dalam kitab ini. Fi akhdid din, ya, fi akhdid din, di dalam mengambil agama, wa fahmihi, dan memahami agama, wal amali bihi, dan mengamalkan agama, wad da'wati ilaihi, dan mendakwahkan agama. Inilah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina an ta'allum arba'i masail." Ya, ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah, wajib bagi kalian mengetahui berapa? 4 masalah, yaitu al-ilmu wal amal, yaitu yang pertama apa? Al-ilmu, kemudian wal amal, kemudian wad-da'wah was sabr. Dan ini semuanya tergabung di dalam hal ini. Fi akhdid din, di dalam mengambil agama. Ya, wa fahmihi, berarti dia ilmu dan iman masuk di dalamnya. Kemudian wal amali bihi, dan mengamalkan ilmu tersebut. Wad da'wati ilaihi, dan mendakwahkan agama tersebut. Jadi seluruhnya mulai mengambil ilmu sampai mendakwahkannya itu ada aturannya. Itu ada contoh dari para sahabat. Ya, maka semuanya masuk di dalam kategori al-ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, di luar yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-khuruj minal mustathna minhu, yakni al-khusran, yaitu orang-orang yang merugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Baik, kita mulai kajian kitab ini. Ditulis oleh muallifnya adalah Faisal, namanya Faisal bin Qazzar Al-Jasim. Faisal bin Qazzar Al-Jasim. Nas'alullaha an yufaqqihana wa yuwaffiqana ilman nafi'a wa amalan salihan. Baik, tafadhal muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liustadina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi kitabih Idahul Mahajjah fi bayan sabil as-salaf fi ahd ad-din wa fahmi wal amali bihi wad da'wati ilayhi. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi ajma'in. Baik, muallif mengatakan muqaddimah, yaitu pembukaan. Muqaddimah kita ketahui bersama di dalam kitab-kitab berbahasa Indonesia adalah bahasa yang tidak asing bagi kita, merupakan pendahuluan di dalam rangka mengenalkan isi dari kitab yang ditulisnya, supaya kita mendapatkan yaitu sentuhan dari awal arah kemana kita membaca atau memahami sebuah kitab. Maka muqaddimah penting bagi kita untuk kita baca walaupun hanya sedikit, ya, supaya kita mengetahui arah penulisan atau pemahaman kitab ini. Kemudian beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang telah dijelaskan oleh banyak para ustadz, bahwasanya para ulama menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sunnah
yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penulisan Al-Qur'an seluruhnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka yang lebih tepat adalah Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, bukan bagian dari surat tetapi itu adalah pendahuluan surat. Satu-satunya lafaz bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah terdapat pada surat An-Naml. Ketika Bilqis mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu adalah dari Sulaiman dan tertulis di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menuliskan risalah-risalah dakwah beliau kepada para raja-raja, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau juga mencontohkan untuk memulai awal perbuatan yang baik, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat yaitu beberapa manfaat. Yang pertama adalah bi di situ adalah ba'ul isti'anah. Ba al-isti'anah artinya adalah bismillah asta'inu, ya, bismillahi asta'inu wa bismillahi abtadi'u. dengan nama Allah. Syukran jazakallahu khair. Diulang, ini yang buat minuman telat dah. Ngikuti dari Allah apa-apa ya, ada videonya. Bismillahi dengan nama Allah, asta'inu dengan nama Allah saya beristi'anah, saya meminta pertolongan. Nah, ini pentingnya bagi ahlu tauhid, ya, untuk mengetahui bahwasanya rahasia di balik kata bismillahirrahmanirrahim itu artinya seluruh perbuatan kita, seluruh usaha kita sebelumnya sudah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asta'inu. Ini rahasianya kita kenapa kok disuruh baca bismillah sebelum memulai kegiatan. Menunjukkan sisi tauhid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bismillahi abtadi'u, dan dengan nama Allah saya memulai. Bukan abtadi'u, tapi abtadi'u pakai hamzah. Ya, kalau abtadi'u berbuat bid'ah namanya. Abtadi'u pakai hamzah. Maka saya memulai. Wa bismillahi atabarruk. Wa bismillahi atabarraku. Dan dengan nama Allah juga saya mencari keberkahan. Ya, mengharapkan keberkahan. Mengharapkan seluruh usaha kita, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga usaha yang kita lakukan apa itu? Menghasilkan barokah. Barokah? Apa makna barokah itu? Jangan bilang enggak tahu, Allah jangan bilang enggak tahu berkali-kali ya. Barokah nuzumul khair wa ziyadatuha. Atau ziyadatul khair wa luzumuha. Ya, kebaikan yang bertambah dan sifatnya langgeng. Maka tidak ada yang bisa memberikan barokah illa al-mutabarik, kecuali zat yang maha barokah. Allah kan maha barokah, tabarakallahu ta'ala. Ya, apa lagi? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah adalah zat yang memiliki barokah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, menyebutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maha penyayang dan lagi maha pengasih, atau maha pengasih lagi maha penyayang. Intinya Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya, entah yang beriman atau yang kafir, entah itu hewan maupun yang lainnya. Tapi Ar-Rahim adalah kasih sayang spesial khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa.
Maka ini rahasia dibalik kata Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan tinggalkan atau jangan lupa di dalam memulai setiap perbuatan baik kita, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim hanya berlaku bagi pembicaraan dan penulisan. Seperti ini, penulisan atau membuka bicara Bismillahirrahmanirrahim, membuka dialog, membuka muhadharah, membuka ceramah. Apabila selain itu maka bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah basmalah, tapi kalau bismillah adalah tasmiyah. Bedanya seperti itu, tasmiyah. Lalu kalau makan, berarti selain dari menulis atau membuka percakapan, Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. 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 Itu yang lebih afdal. Kalau Bismillahirrahmanirrahim boleh, tapi yang lebih afdal bismillah. Tayyib, kemudian beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah adab dari membuka tulisan atau adab membuka pembicaraan, adab membuka doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pujian yang maha tinggi yang di dalamnya terdapat al-ilmu wat ta'zim. Alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah yang berbeda dengan pujian kepada makhluknya. Karena di dalamnya orang yang mengatakan alhamdulillah itu dia mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu. Kemudian ada unsur at-ta'zim, mengagungkan yang dipuji, bukan basa-basi, bukan pujian palsu, tetapi pujian yang tulus dari hati karena keilmuan mengenal Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap salat kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian wassalatu wassalam. Adab berikutnya adalah bersolawat dan salam kepada al-mab'uts. Siapa al-mab'uts? Adalah Rasulullah SAW, seperti pembukaan muhadharah saya tadi. Tsumma salatu wassalamu atau ya wassalatu wassalamul atammani al-akmalan. Itu saya tambahkan al-atammani, kesempurnaan, salawat dan salam tersebut, wal akmalan, dan kesempurnaan. Ya, salawat dan salam tersebut kepada siapa? Alal mab'uts, kepada orang yang diutus, rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan Nabi SAW mendapatkan dua, as-salatu wassalam. Selainnya mendapatkan as-salam, alaihi salam. Tapi Rasulullah as-salatu wassalam, apa artinya, siapa yang tahu? Apa makna as-salatu wassalam? Pujian dan pujiannya gimana? Pujian yang as-salatu atau as-salam? As-salatu pujian. Allah puji Nabi Muhammad. Berarti kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah pujilah Nabi Muhammad, begitu. Siapa yang tahu as-salatu? Sudah pernah saya jelaskan. As-salatu maknanya adalah kita doakan Nabi Muhammad SAW kepada Allah untuk memberikan manfaat kebaikan yang banyak kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wassalam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan beliau dari segala macam bahaya. Dari segala macam bahaya. Enggak jadi berarti. Wa ala alihi ajma'in, termasuk yang mendapatkan wassalatu wassalamu adalah
alihi ajma'in. Ya. Alihi di sini bisa termasuk keluarga beliau, ahlul bait beliau dan pengikut beliau. Al-al bima'na al-atba'. Bisa berarti keluarga beliau dan pengikut beliau yang mengikuti sunnah beliau. Yang tidak ikut sunnah tidak dapat salatu wassalam. Taib. Assalamualaikum. Tsumma qala Allah ta'ala wa ba'du fa hadha kitabun fi bayan sabil wa tariq as-salafi fi ahdi ad-din wa fahmi wal amal bihi wa da'wati ilayhi. Taib. Muallif mengatakan kitab ini adalah menjelaskan jalan para salaf di dalam mengambil agama. Itu agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk menjelaskan tentang pemahaman mereka di dalam agama ini. Ya, ini penting bagi kita yang ingin beragama secara murni seperti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus ambil dari generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, nanti akan dijelaskan maqam para sahabat di dalam agama ini, dalam kitab ini. Ya. Sebagaimana kita harus mengetahui maqam tersebut supaya tidak ada suudzon kepada kita di dalam mengambil agama ini. Ya, supaya kita tenang di dalam menjalankan agama ini. Di sini dijelaskan wal amali bihi, dan bagaimana cara mengamalkan agama, wad da'wati ilaih, dan bagaimana juga cara mendakwahkan agama. Tsumma qala hafizallahu ta'ala wa huwa ma yu'abbaru anhu ahyanan bil manhaj as-salafi. Ya, dan seluruh kalimat ini ya dari bayanu sabili wa tariqis salafi fi akhdhi ad-din wa fahmi wal amali bi wad da'wati ilaih, ini juga biasanya dikenal dengan yu'abbaru anhu ahyanan bil manhaj salafi, atau banyak dikenal dengan manhaj salaf. Ya, inilah yaitu penjelasan tentang manhaj as-salaf supaya kita mengetahui ya bersama tentang manhaj salaf. Tidak katanya atau katanya kita melintasi agama ini bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ilmu. Ya, itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terus qala Allah ta'ala wa huwa al-janibul 'amaliyyu at-tathbitiyyu min aqidati ahli sunnati wal jamaah ahli al-hadits wal athar wa juz'un min aqidatihim wa manhajihim. Ya, dan di sisi yang lain ini adalah penerapan dan penerapan pengamalan dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis wal athar. Ini nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah, sama ahlul hadis wal athar. Wa juz'un min aqidatihim wa manhajihim, dan merupakan bagian dari akidah mereka, dan manhaj adalah metode beragama mereka. Manhaj itu adalah metode beragama mereka. واصل. ثم قال حفظه الله تعالى والذي دفعني للكتابة في هذا الباب ما رأيته من مسيس الحاجة إلى بيان هذا الجانب العقدي العملي المهم. طيب. Dan yang memotivasi saya, kata muallif, untuk menuliskan kitab ini adalah apa yang saya lihat ya dari betapa pentingnya masisil hajah adalah hajah adalah kebutuhan, masis itu yang sangat urgent ya, min masisil hajati, kebutuhan yang sangat urgent, ila bayani hadzal janib, untuk menjelaskan pelajaran ini atau dari sisi ini. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita selama ini kenal dengan manhaj salaf. Baca HP, buka HP di WA ada status manhaj salaf. Lihat apalagi barangkali lihat buletin-buletin atau tulisan-tulisan, ada tertulis di sana manhaj salaf. Tetapi di sisi lain
ada juga orang yang mencela manhaj as-salaf. Maka inilah yang dimaksud oleh muallif, kebutuhan yang urgent untuk menjelaskan kepada manusia apa itu manhaj salaf supaya kita tidak bingung. Banyak dari kaum muslimin ketika mengenal manhaj salaf mengiyakan, mensetujui, tetapi penerapannya berbeda. Kadang pertama ada yang takut dinilai, dihukumi kaku ketika mengenal manhaj salaf dan mengamalkannya, takut dinilai kaku. Ada yang kedua justru menganggap ini adalah manhaj yang tidak wajib diikuti. Artinya ini adalah sebuah pilihan. Pilihan berarti boleh ini, boleh yang lain. Seperti dia menilai, menghukumi seperti madhab Maliki, Syafi'i. Ya. Maka ini termasuk penjelasan betapa urgennya menjelaskan tentang manhaj salaf. Sekali lagi supaya kita tidak beragama ini katanya dan katanya. Ya, supaya kita beragama di atas ilmu. Itu yang kita minta tiap hari, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Yaitu jalan ilmu dan amal. Terus Qala hafizallah walladzi zallat fihi aqdamu katsirin min al-firaq wal jama'at waltabasa ma'alimu ala ba'di man yantasibu ila manhaji ahli sunnati wal jamaah. Iya. Kata muallif dan banyak sekali walladzi zallat, dan yang tergelincir, ya, tergelincir, terpeleset, fihi aqdamun katsirun, di dalamnya banyak sekali manusianya mengira dia di atas manhajus salaf, tapi dia tergelincir minal firaqi wal jama'at, ya, dari firqah wal jama'at, golongan-golongan, ya, termasuk kajian-kajian, mengira dia kajian salaf, kajian sunnah, tapi ternyata di dalamnya tercampur bid'ah, tercampur syubhat. Kata beliau wal tabasat ma'alimuhu. Apa? Bil tabasat, tercampur ma'alimuhu, pengetahuannya tentang manhaj ini iltabasat, tercampur ala ba'di man yantasibu ila manhaj ahlus sunnah wal jamaah, ya, di atas orang-orang yang menisbatkan diri kepada ahlus sunnah wal jamaah, ya. Saya ini ahlus sunnah wal jamaah, lisannya saya ini tidak mau menghadiri kajian kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan di negara kita ada yang mengusir ahlus sunnah wal jamaah dengan mengatakan kami hanya menerima ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Kan bingung jadi mana nisbat yang benar kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah ini nama yang besar, sama seperti Islam. Sama seperti apa? Islam nama yang besar. Tidak mungkin kita mengusir orang Islam dengan mengatakan saya hanya menerima Islam, tapi kita mengusir orang Islam. Ini sama kejadiannya. Mengusir ahlus sunnah sama saja dia mengusir Islam, tetapi menisbatkan diri kepada ahlus sunnah juga, ya. Idzanna ba'duhum, ketika sebagian mereka menyangka, sebagian dari mereka menyangka, tafadhal, anna kulla man wafaqa as-salafa fi tauhid al-uluhiyyah wal rububiyyah wal asma'i was sifati wa fi baqi arkan al-imani fa innahu salafiyyun walau khalafahum fil masail al-muta'alliqati bi huquqi wulati al-umur aw al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar aw ad-da'wati ila Allah aw al-muwaffiq mawqif أو الموقف من البدعة والمبتدعة ونحو ذلك من الجوانب العملية في منهج وعقيدة السلف وهذا خلل كبير في فهم معتقد السلف طيب. Sebagian mereka menyangka, kata muallif,
anna kullaman wafaqas salafa. Ya, mereka menyangka, sebagian prasangka mereka itu adalah bahwasanya siapa saja yang sesuai dengan ajaran salaf fit tauhid, di dalam masalah tauhid, ya, entah uluhiyah, rububiyah atau asma was sifat. Contohnya yang mengkhianati tauhid uluhiyah berarti dia musyrikin. Ya, sebagian orang-orang sufi banyak tergelincir di dalam tauhid al-uluhiyah. Atau yang mengkhianati tauhid rububiyah seperti orang-orang mulhid, orang-orang ateis, orang-orang yang memang niatnya ingin menghancurkan agama Islam. Karena orang musyrik sendiri itu mengakui rububiyah, tetapi tidak mau beruluhiyah. Ya. Kan saya tidak perlu jelaskan rububiyah uluhiyah lagi kan? Karena inilah tingkat muhadharah kita. Kita sudah selesai tazkiyatun nufus. Di dalamnya termasuk ada istilah uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kita beranjak lagi. Termasuk di kelasnya Ustaz Ainur Reza sudah jelaskan itu usul salasah. Ya. Tauhid uluhiyah, rububiyah. Kemudian ada yang mengkhianati tauhid asma wa sifat seperti Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Tapi ini dia tidak. Dia telah bertauhid uluhiyah sempurna, rububiyah sempurna, asma wa sifatnya lurus. Ya. Wa fi baqi arkanil iman, dan seluruh rukun-rukun iman. Seluruh rukun iman yang 6 benar sekali. Akidahnya tentang rukun iman. Lalu dia mengatakan fa innahu salafiyun, maka kalau gitu saya sudah salafi. Saya sudah berada di atas manhaj salaf. Apakah seperti itu? Ya. Walau khalafahum fil masailil muta'alliqati bi huquqi ulatil amr, ulatil umur. Ya, walaupun mereka atau dia menyelisihi, ya, walaupun dia menyelisihi di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak ulil amri, ya, berkaitan dengan hak ulil amri. Berarti di sini muallif ingin menyatakan bahwasannya taat kepada ulil amri itu merupakan salah satu prinsip dasar dari manhaj salaf yang tidak boleh dikhianati. Ketika prinsip itu dikhianati, konsekuensinya berarti dia keluar dari manhaj salaf. Seperti siapa? Golongan Khawarij. Kenapa Khawarij? Khawarij uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya benar enggak? Sebagian mereka benar, ya, tauhidnya. Sebagian mereka, walaupun kita tidak katakan seluruhnya, sebagian mereka benar, ya. Rukun imannya benar, ya, rukun imannya benar. Sebagian mereka, walaupun sebagian mengatakan al-imanu i'tiqadu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan. 3 saja. Khawarij mengatakan iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, lalu diamalkan dengan perbuatan, tapi tidak bertambah dan berkurang. Tidak. Sekali buat dosa besar habis imannya. Itu Khawarij. Sebagian mereka tidak mengatakan demikian. Artinya mereka sesuai dengan jalan ahlu. Tetapi yang membuat mereka keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah pemberontakan, ya, keluarnya khuruj min ulatil amri, keluar dari kepemimpinan yang sah dari kaum muslimin. Atau di antara mereka awil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, atau di dalam cara amar ma'ruf nahi munkar yang salah. Berarti amar ma'ruf nahi munkar ini juga prinsip dari manhajus salaf, ya. Seperti Mu'tazilah punya 5 dasar. 5 mereka mengatakan usulul khamsah. Kalau kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab usul sittah atau usul salatah. Ini usulul khamsah dia.
usul yang 5, asal yang 5. Salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar, Mu'tazilah. Apa yang dimaksud oleh mereka amar ma'ruf nahi mungkar adalah berontak kepada penguasa. Itu amar ma'ruf nahi mungkar versi Mu'tazilah. Awid da'wati ilallah, atau berdakwah kepada Allah. Ya, ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Tidak asal berdakwah. Awil mauqifi minal bid'ah, atau sikap terhadap bid'ah wal mubtadi'ah, dan ahli bid'ah. Ini adalah prinsip, ya. Tidak serampangan kita membid'ahkan, tidak serampangan kita bersikap kasar terhadap ahlul bid'ah, tidak serampangan kita harus menghajar kemudian mentahdzir ahlul bid'ah, tidak. Tapi ada ilmunya, ya. Wa nahu dzalika min jawanibil amaliyati fi manhajin wa aqidatis salaf, dan yang semisalnya yang merupakan pokok-pokok dasar dari pengamalan di dalam manhaj dan akidah as-salaf. Wa hadza khalalun kabir. Yang demikian ini adalah kesalahan yang besar, bukan kesalahan kecil. Ya, masalah pemimpin, berontak pemimpin, masalah amar ma'ruf nahi mungkar yang salah, dakwah yang salah, ini adalah kesalahan yang besar karena menyangkut asal, prinsip. Fi fahmi mu'taqadis salaf, di dalam memahami akidah as-salaf. Baik, sisanya merupakan pelengkap saja dari muqaddimah itu. Sekarang kita bisa masuk di dalam bab yang pertama, halaman 9. Tafadhal. Padahal ya Pak Ustaz. Tafadhal. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Jima'u abwabi ta'rifi bil mahajjati wa bayan manhajit talabi. Iya. Berapa ini adalah kumpulan bab-bab di dalam mengetahui ta'rif bil mahajjah, pengetahuan tentang al-mahajjah. Mahajjah adalah manhaj, ya. Wa bayani manhajit talaqqi, dan penjelasan tentang manhaj atau metode at-talaqqi, mengambil ilmu. Bab ta'rif bis salafi. Ya, sekarang kita masuk bab ta'rif bis salaf. Definisi salaf. Pengetahuan tentang as-salaf. Qala ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Pertama muallif menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengetahui definisi dari salaf. Ini adalah kitab yang saya pilih ini, langsung kita bisa mengetahui sebuah definisi dari dalil. Jadi tenang kita. Ya, kalau kita langsung mengambil dari dalilnya, maka kita memahami sebuah istilah itu tenang. Karena referensinya jelas. Yaitu dari surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar", yaitu orang-orang yang berada pada awal-awal umat ini. Sabiqun al-awwalun, bukan orang yang pertama masuk Islam. Wasabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang telah mendahului al-awwalun pada masa awal-awal umat ini. Tahu dari mana saya artikan awwalun adalah awal-awal umat ini? Dari kalimat serahnya, minal muhajirina wal ansar. Sabiqun awwalun dalam ayat ini adalah muhajirin. Siapa muhajirin wal ansar? Sahabat, entah yang pertama masuk Islam atau tidak, semuanya. Karena min di sana bukan min lit tab'id,
tapi min libayani al-jinsi. Min di situ adalah min tujuannya untuk menjelaskan jenis. Yang dimaksud jenis sabiqunal awwalun adalah muhajirin wal ansar. Siapa mereka muhajirin wal ansar? Sahabat. Yang muhajirin adalah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansar yang menerima orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Semuanya adalah as-sabiquna al-awwalun. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan siapapun yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, yaitu dengan totalitas, dengan baik itu. Dengan totalitas, tidak pilih-pilih. Saya akidahnya madhabnya ikut fikih, ikut Syafi'i. Akhlaknya ikut Ghazali. Ya, akidahnya ikut Asy'ari. Ini bukan bi ihsan namanya. Ini namanya pilih-pilih. Ya, ada tidak contoh dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ucapan seperti itu? Tidak ada. Seluruhnya kita mengikuti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kepada Islam ini secara kafah. Islam yang mana? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diterapkan oleh para sahabatnya. Ya. Tidak pilih-pilih, oh saya ini ikut ini ikut ini. Tidak. Tetapi bi ihsanin, yang dipuji di dalam ayat ini adalah orang yang mengikuti mereka, golongan awal umat ini dengan ihsan, dengan baik, tidak pilih-pilih. Nu'minuna bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman sebagian, kufur sebagian. Tidak. Ya. Akidahnya, ibadahnya, seluruhnya mengikuti as-sabiqun al-awwalun. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah ridha, ya Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, keridhaan Allah yang didapat bagi orang yang mengikuti jalan as-sabiqun al-awwalun. Yang kedua, itu keridhaan di dunia, keridhaan semasa di dunia dan di akhirat juga tentunya. Karena keridhaan didapat, maka datanglah janji kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan disiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini luar biasa. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan inilah kemenangan yang besar. Maka kesuksesan, kemenangan yang besar adalah mengikuti jalan as-sabiqun al-awwalun. Manhum al-muhajirina wal ansar. Terus. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatun ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah pada zamanku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik manusia adalah pada zamanku. Siapa mereka? Sahabat. Rasulullah menyebutkan sebaik-baik manusia, tidak ada yang lebih baik dari manusia tersebut, adalah pada zamanku. Adalah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah mereka yang menerima langsung ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya adalah murid-murid mereka, yaitu tabi'in. Ya, tabi'in, dan tidak termasuk orang yang tidak mengikuti sunnah pada zaman tabi'in tersebut, tidak termasuk di sini. Karena yang dikatakan khairun nas bukan khairul qurun. Khairun
nas, sebaik-baik manusianya, bukan zamannya. Kalau disebutkan zamannya berarti harus dikembalikan kepada hadis ini. Maksud zamannya adalah manusianya, adalah manusia yang mengikuti sunnah. Karena pada zaman tabi'in sepeninggal Nabi sudah mulai muncul ahlul bid'ah, ada nabi palsu dan lain sebagainya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu atba' at-tabi'in, pengikutnya tabi'in. Tsumma yaji'u aqwamun, kemudian datang setelahnya kaum, ya, datang setelahnya kaum-kaum. Tasbiqu syahadatu ahadihim yaminuhu, ya, yang mendahului persaksian mereka, yaitu persaksian syahadat, ya, persaksian salah seorang di antara mereka, yaminuhu wa yaminuhu syahadatuhu, ya, mendahului persaksian mereka adalah sumpahnya. Kemudian wa yaminuhu syahadatuhu, kemudian sumpahnya mendahului persaksian mereka. Artinya apa? Sudah mulai mutalawwin alias mencelah mencela, ya. وعن زبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه أتينا أنس بن أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يرون من الحجاج. Ya, baik, Bos. Perhatikan, ini penting bagi kita, diletakkan oleh muallif di depan. Dari Zubair bin Adi, dari Zubair ibnu Adi mengatakan, Ataina Anas bin Malik, kami mendatangi Anas bin Malik. Ya, kami mendatangi, ya, Anas saya. Kami mendatangi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fasyakawna ilaihi, maka kami mengadukan kepadanya ma yalqauna minal hajjaj, apa yang didapat oleh orang-orang tersebut dari Hajjaj, ya, yaitu perlakuan Hajjaj kepada kaumnya. Siapa Hajjaj? Pemimpin pada saat itu. Hajjaj ibn Yusuf adalah pemimpin pada saat itu, ya. Di sana ada siapa? Ada Anas bin Malik. Siapa dia? Sahabat Nabi SAW, salah seorang pembantu Nabi SAW, mengadukan kepada Anas bin Malik, ini zalim, ini BBM dinaikkan, ini lambang halal diganti, apa? Logo. Wah, yang ini terus apa lagi diganti? Harga mulai melonjak, apa? Minyak naik, segala macam dilaporkan. Wallahi, kezaliman Hajjaj jauh lebih zalim daripada yang sekarang, jauh lebih buruk daripada yang diadukan oleh kaum muslimin pada zaman ini. Jauh lebih parah kondisinya pada zaman Hajjaj. Apa kata Anas bin Malik? Sahabat Nabi. Kalau mengadukan kepada ahlul fitan saat ini, antum disuruh berontak. Tetapi kepada Anas bin Malik mengadukan tentang kondisi Hajjaj bagaimana? Apa jawabannya? Tafadhal Syekh. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun ila alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kata Anas bin Malik apa? Isbiru. Sabarlah. Waduh, berarti ini adalah apa kata mereka? Penjilat penguasa. Ini kesetnya pemerintah, kata. Anas bin Malik mengatakan sabar. Padahal Hajjaj membunuh siapa? Abdullah bin Zubair. Membunuh Abdullah bin Zubair dan disalib di pinggir jalan. Abdullah bin Zubair sahabat. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru. Ini baru BBM naik, sudah tidak isbir, tidak sabar. Tapi menginginkan pemimpin yang adil. Tidak dimulai dari dirinya sendiri keadilan tersebut. Ya, ini Anas bin Malik mengatakan isbiru. Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW.
Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidak akan datang zaman setelah kalian illa kecuali alladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali pasti lebih buruk darinya. Kalau kalian berontak, artinya kalian turunkan Hajjaj ini, yang datang lebih buruk. Ya. Makanya penak zamanku toh. Nah, benar enggak? Diberontak tidak ada lebih baik dari zaman tersebut. Antum mimpi beras harga Rp1.000, tak bisa 1 kilo. Iya. Maka ini adalah real, jamaah sekalian, realita, menunjukkan bahwasanya dalil ini jauh di atas otak kita. Dalil itu jauh di atas kecerdasan kita, nalar kita, prediksi kita jauh. Selamat adalah ikut dalil. Selamat adalah ikut dalil. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis apa berarti? Hadis ini hadis apa berarti? Hah? Mauquf bihukmil marfu. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متعسيا فليتعسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تقلبا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولأقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ini memaparkan kepada kita bagaimana makom dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting enggak sih kita mengikuti mereka? Penting tidak sih kita untuk menisbatkan diri kepada mereka, ataukah ada jalan lain yang kita bisa selamat selain jalan mereka? Tadi sudah dijelaskan di At-Taubah ayat 100. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sekarang ini perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh, ingin mengambil teladan, falyata'assa, maka hendaklah mengambil teladan bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengambil contoh dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas, lafadznya jelas dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena mereka adalah sebaik-baik hati yang ada pada umat ini. Kata Rasulullah SAW, kalau hatinya baik, baik seluruh amalannya, seluruh kondisi hidupnya baik, maka itu dimiliki oleh mereka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kedua, wa a'maqaha ilman, ilmunya paling dalam, otomatis menyaksikan wahyu turun, belajar langsung dari sumbernya Nabi Muhammad SAW, pasti paling paham. Ketika ada kekeliruan langsung ditegur oleh Nabi. Sedikit sekali perselisihan di zaman mereka. Maka dari itulah kita juga dituntut untuk mencontoh para sahabat. Wa aqallaha takallufan, dan sedikit mereka itu
memberat-beratkan umat. Ya, takalluf, yaitu memberat-beratkan umat. Ya, tidak ada pada zaman sahabat zakat itu sebulan sekali dari profesinya. Tidak ada. Ya. Kalau sekarang ada berarti takalluf, membeban-bebani umat padahal belum waktunya. Wa aqwamaha hadiyan, dan petunjuknya paling lurus. Petunjuk para sahabat paling lurus. Wa ahsanaha halan, dan kondisi yang terbaik dari umat ini. Kondisi terbaik dari umat ini. Qaumun, sebuah kaum, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, sebuah kaum yang diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Lah orang sekarang bukan hidup di zaman turunnya wahyu, hidup di zaman turunnya fitnah. Dipercaya daripada manusia yang hidup di zaman turunnya wahyu. Musibah ini berarti. Ya, mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Ya. Manusia sekarang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani siapa? Tidak jelas. Ya. Maka inilah salah satu alasannya kita mencontoh mereka. Wali iqamati dinih, dan dipilih oleh Allah untuk menegakkan agamanya. Ya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah, ya, ilmuilah, pelajarilah bagi mereka fadlahum, keutamaan-keutamaan mereka. Kita harus tahu keutamaan-keutamaan para sahabat supaya kita mudah untuk mencontoh mereka. Kalau kita tidak mengetahui keutamaan seseorang, kita susah ingin mencontoh mereka. Wattaba'uhum fi atharihim, ikuti asar-asar mereka, peninggalan-peninggalan mereka. Ya, nasihat-nasihat mereka, cara beragama mereka ikuti. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Fihi masail. Al-ula bayanul muradi bis-salafi wa annahum qurunul mufaddalatul ula. Ya, yang pertama kesimpulannya pelajaran kita adalah menerangkan maksud dari as-salaf, yaitu siapa? Sahabat. Aslus salaf sahabat. Pondasi dasar salaf, kalau disebutkan manhaj salaf berarti manhajnya sahabat. Ya. Maka orang yang ngeri dengan manhaj itu terangkan supaya ternyata saya ngeri dengan para sahabat. Yang harus dingerikan siapa? Para sahabat atau dia? Karena nisbat salaf itu kepada sahabat. Ya. Wa annahum al-qurun al-mufaddalah al-ula. Dan bahwasanya mereka itu adalah manusia yang hidup pada generasi pertama umat ini, yaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-thaniyatu anna sahabata khairun nasi wa hum salaful ummati fi abwabil khair. Yang kedua, bahwasanya sahabat itu adalah sebaik-baik manusia, dan mereka adalah para pendahulu umat ini di dalam bab-bab kebaikan. Ya, jadi tidak mungkin ada kebaikan yang terjadi sekarang mereka belum melakukan, tidak mungkin. Lau kana khairan lazabaquna ilaihi. Jika saja itu amalan atau keyakinan itu memang baik, maka mereka lebih mendahului kita. Tidak mungkin kita berbuat baik yang mereka belum lakukan, tidak mungkin. Ya, kita hidup di zaman fitnah, mereka hidup di zaman wahyu turun. Ya. Terus as-salisatu anna khairiyata sahabati ammatu fi kulli abwabid din. Yang ketiga, bahwasanya menjelaskan kebaikan para sahabat itu adalah pada seluruh bab agama ini. Pada seluruh pintu-pintu agama ini
ada kebaikan yang telah dilakukan oleh para sahabat. Akidahkah, ibadahkah, muamalahkah, akhlakkah, semuanya ada pada mereka. Ar-rabi'atu anal khairi yatataqilu bi mururi zaman. Yang keempat, bahwasanya kebaikan itu akan menjadi lebih sedikit ketika sesuai dengan berjalannya zaman. Semakin bertambah zaman, maka kebaikan semakin sedikit. Al-khamisatu anna al-intima'a bis-salafi intima'un li khairil qurun wa intima'un lil haqq. Yang kelima, penisbatan intima itu penisbatan ya, kepada salaf adalah penisbatan kepada al-khair, kebaikan. Ya, penisbatan kepada kebaikan. Li khairil qurun, kepada kebaikan zamannya. Nanti zaman turunnya wahyu, dan mereka menemani dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wantima'un lil haq, dan penisbatan kepada al-haq. Jadi kalau orang menyebutkan, menisbatkan diri kepada salaf, kita tagih, apakah Anda sudah berada di atas hak, yaitu Al-Quran dan sunnah yang dengan pemahaman yang benar, atau belum. Maka kalau belum, kita katakan Anda belum pas untuk menisbatkan diri kepada as-salaf. Karena as-salaf itu adalah penisbatan kepada al-haq, kepada kebenaran. Sumbernya Al-Quran was sunnah. Baik, cukup di sini insyaallah. Barakallahu fikum. Ana harus melanjutkan perjalanan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.